reaksinya di level-level mana saja reaksinya, seperti itu. Tinggal geser aja. Maka akan otomatis mengambil nilai terendah dan nilai tertinggi pada periode yang sudah kita tentukan.
Oke guys, setelah berjam-jam atau bahkan berhari-hari, akhirnya saya menyelesaikan pekerjaan ini ya. Membuat Fibonacci dengan dibantu atau berkolaborasi dengan Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kita akan uji dan apa saja fitur yang sudah saya buat dan apakah ini presisi dengan alat ukur yang ada di TradingView, karena kita harus memastikan bahwa yang dibuat ini itu sesuai standar yang berlaku. Misalnya Fibonacci, ini kan ada rumusnya nih. Ini ada penemunya, hitungan ini, jadi tidak asal-asalan begitu ya. Kita harus memastikan ini presisi nilainya. Langsung saja, di sini ada label real time Fibonacci ya. Ini di posisi 58,89% dan current price itu di 3324,43. Karena ini market sedang tutup, jadi masih diam aja nggak bergerak ya. Nanti kita akan coba di instrumen lain. Jadi current price ini adalah price yang sedang berlangsung, yaitu price real time. Kemudian real time Fibonacci ini di posisi harga yang sekarang ini dengan alat ukur kita. Jadi indikator ini saya namai rainbow Fibonacci, begitu ya. Jadi warna ini ada merah dan sebagainya, ini adalah kode level. Saya menggunakan metode Smart Money Concept yang biasanya institusi melakukan order di level ini. Kemudian ada golden ratio, kemudian ada level 78,6. Ini level-level yang sangat penting menurut saya. Untuk pertama kita langsung buka menunya. Nah seperti ini. Ini ada start time. Nanti saya jelaskan ya. Start time. Ini start. Startnya di mana nih? Startnya di mana? Kemudian end-nya di mana? Nah seperti ini. Jadi untuk pertama kita menentukan koordinatnya dulu. Setelah itu ada reverse Fibonacci level. Nah jadi ini posisi bearish yang kita ukur. Jadi 0 di atas, 100 di bawah. Nah kalau kita reverse, nah seperti itu, maka 0 di bawah, 100 di atas. Kemudian ada use custom zero point price. Jadi di sini saya memodifikasi supaya bisa memulai dimanapun yang kita mau. Nah, misalnya di sini. Nah, saya contohkan begini. Misalnya di sini saya ingin mengukur kondisi bearish ini, namun saya ingin nolnya mulai dari sini. Oke, kita coba. Kita salin harganya, lalu kemudian kita paste di sini. Nah, apa yang terjadi ketika kita centang, kita aktifin? Nah, nolnya mulai dari sini. Padahal yang diukur dari sini, dari level ini ke level ini. Oke. Kemudian ada Fibonacci level adjustment. Nah, kalau kita ngukur dari sini ke sini, ini 0%, kemudian ini 100% ya. Ini kalau untuk scalper kita masuk ke time frame 15, ini terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh. Nah, makanya saya bisa scaling atau kita bisa memperkecil skalanya. Misalnya saya kurangi minus 50%. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah ini yang kita ukur tadi dari 100%, kita nolkan dulu ya, kita nol. Jadi nolnya di sini, 100% di sini. Kemudian saya akan mengurangi skalanya menjadi minus 50%. Artinya dikurangi ya. Artinya pengurangan ini untuk mengurangi skalanya saja sebenarnya. Nah, jadi bisa bergerak sesuai kemauan kita. Oke, nah di sini kan kurang kalau kita mau ke bagian yang paling bawah ini, sedangkan yang diukur yang di bagian sini. Oke, kita tambahkan saja levelnya nih, bisa lihat di sebelah kanan, kita tambahkan levelnya ini hingga 500 ya, sampai 31 line, 500% level. Oke, nah ini sampai bawah, sampai di bagian support.
Kemudian ada show Fibonacci lines. Nah, di sini kita nonaktifkan dulu. Nah, track price ini di bagian titik yang real time karena kita ukur yang di sini. Kemudian tentu kita akan melihatnya di bagian bar real time. Nah, show Fibonacci lines. Setelah pengukuran mungkin kita bisa menghidden line ini. Nah, kemudian yang terlihat hanya label di sini ya. Show Fibonacci track price. Nah, di sini track price-nya berarti terlihat jelas. Ini level-levelnya, oke. Nah, seperti ini Nah, kita lihat dulu levelnya. Dari sini harga ke 238,2%. Lalu mengambil golden ratio, kemudian turun di 178. Nah, ini yang saya maksud institusi sering melakukan order di sini menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih expert atau ada perhitungan lain ya silahkan di komentar, kita diskusi bareng. Oke, seperti ini kita lihat level-levelnya ya. Ini level penting setelah kita mengukur Fibonacci, oke. Nah, kemudian ada extend left. Misalnya track price ini kita nonaktifkan dulu. Ada extend left. Nah, extend ke kiri, yang garis ini bisa ke kiri sana, sebelah sana tuh. Jauh ya. Kemudian ada extend right. Nah, bisa extend kanan atau kiri atau bahkan kanan kiri. Tuh, seperti itu ya. Kemudian label size. Itu ada di sini. Label yang berada di bar real time. Itu bisa kita besarkan. Nah, seperti itu atau tini. Biasanya kalau di handphone ini kita untuk ukuran tini aja udah kelihatan gitu karena kita berada di layar yang lumayan lebar ya, jadi perlu yang sedikit lebih besar. Kemudian show table. Apa isi table ini? Table ini berisi real time Fibonacci. Ini sementara masih saya simpelkan dulu, kemungkinan nanti akan saya update. Tabelnya ini real time Fibonacci dan current price. Jadi real time Fibonacci di harga yang sekarang itu di level berapa Fibonacci yang sudah kita tentukan koordinatnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana menentukan koordinat awalnya, begitu ya. Extendnya kita matiin dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada warna. Ya, ini untuk identifikasi warna nih. Makanya warna saya gunakan di sini sebagai kode juga. Kalau merah berarti level 23. Setiap 100% 1, 2, 3 atau 223 ini level merah semua. Saya membuat lebih simpel ya, karena kalau dibuat warna semua nanti akan penuh menunya. Jadi menunya simple tapi sudah bisa semuanya. Oke, itu tadi menu yang tersedia di sini. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat awalnya? Cara mengukurnya, cara menggunakannya, saya akan menambahkan indikator ini pertama kali. Select the starting bar for Fibonacci retracement. Jadi kita harus menentukan dulu bagian mana yang akan diukur. Misalnya saya menentukan di sini dan di sini, maka akan otomatis mengambil nilai terendah dan nilai tertinggi pada periode yang sudah kita tentukan. Jadi level 200-nya di sini, ini ternyata kurang nih. Levelnya kita akan menambahkannya di sini 13, 14. Nah, berapa line yang akan ditampilkan? Nah, seperti itu. Kita akan melihat. Jadi misalnya anggap saja yang di sebelah kanan ini belum ada ya. Kita bisa memprediksinya dari sini. Misalnya baru sampai sini, dia akan mencapai level 38,2%. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa entry, di sini kita bisa entry. Kita bisa entry, lihat di bagian garis merah selalu ada
rejection ya. Kita bisa mengenali watak atau karakter dari instrumen ini juga dari Fibonacci. Jadi kalau level-level penting, misalnya di golden ratio, ini dia akan bereaksi apa sebenarnya harga ini, begitu. Nah, kalau merah itu biasanya tetap ada rejection dan di sini ada order block biasanya di 238,2%. Selalu seperti itu. Dan kita bisa identifikasi juga dari support dan resistance seperti ini. Kemudian saya nggak ingin pakai track price nih, garis putus-putus. Saya pakai extend kanan aja nih. Track price-nya kita matiin. Pakai garis, nah itu lebih jelas ya. Kemudian saya akan merubah perhitungan, nah, tinggal geser aja. Jadi kita kurangi dulu supaya nggak terlalu panjang. Nah kemudian saya akan merubah perhitungan bukan dari area sini lagi, kita tinggal geser saja. Kalau bearish berarti garis yang saya tekan ini akan berada di sebelah kiri, ininya sebelah kanan. Nah, begitu. Nah, nolnya di atas, 100-nya di bawah. Dan otomatis mengambil area tertinggi dan terendah. Begitu teman-teman. Tapi, untuk kita scalping, itu ternyata masih sangat jauh sekali. Ini mungkin untuk trader swing ya. Saya akan memperkecil skalanya menjadi 50%. Jadi akan saya kurangi 50%. Nah, seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi dari level 0 ke 100 tadi menjadi 200% karena dibagi 2. Tapi ternyata garis nggak sampai bawah, kita tambahin lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini. Ini sangat mobile, bisa dipakai dimanapun. Dan Fibonacci ini sangat terkenal ya, karena ini memang teori atau rumus dari zaman sejarah dulu. Oke, kemudian kita masuk ke time frame 15. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat reaksinya di level-level mana saja reaksinya seperti itu. Kemudian saya akan membuat perhitungan yang lain, tinggal geser aja. Nah, seperti itu. Oke, misalnya kita pakai 100% dulu, 7 dan kita nolin dulu. Nah, tinggal geser-geser aja. Misalnya mau mengukur yang di sini pun bisa. Nah, di sini. Nah, begitu. Ini akan otomatis mengambil level tertinggi dan terendah dari periode yang sudah kita tentukan. Ini periodenya. Jadi dari titik yang kita mulai. Kemudian saya bisa menambahkan level lagi. Kita kurangi 50 dan ini kita jadiin 20 misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, supaya nggak penuh, saya mau pakai alat lain nih. Kita matiin aja. Perpanjang kanan, kemudian track price saya hidupin. Nah, seperti ini. Ini kita harus ingat periode dan poin mana yang sudah kita tentukan. Oh, ternyata di sini. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Ini di golden ratio mentok. Golden ratio adalah 61,8. Gitu. Boleh persen, boleh desimal ya. Dari sini turun lagi ke sini dan mengambil retracement kembali, kemudian lanjut turun. Seperti itu. Kita akan mencoba di instrumen lain. Saya hapus dulu. Di BTC. Ini di time frame yang besar bagusnya ya. Nah, time frame ini. Kemudian saya tambahkan Fibonacci, Rainbow Fibonacci. Saya menentukannya di sini. Sini dan di sini. Nah, langsung mengambil titik terendah dan titik tertinggi. Supaya nyampe di atas sana, saya akan tambahkan lagi levelnya.
Oke, seperti itu teman-teman. Dukung saya dengan like teman-teman supaya saya lebih semangat untuk membuat konten semacam ini. Jadi kita belajar bersama, ya tentunya pengen cuan bareng teman-teman. Kalau ada yang lebih expert atau mungkin ada yang didiskusikan, silahkan komentar. Nah, ini di golden ratio membuat order block ya. Golden ratio. Oke. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like untuk mendukung saya supaya lebih semangat dalam membuat konten semacam ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.